Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari Prodi Administrasi Negara A2. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh seperti perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan perseorangan, perusahaan prima, perusahaan SIPI, perusahaan PT, perusahaan daerah, dan perusahaan perum. Pertama, yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Sebagai contoh, yang saya ambil yaitu supermarket. Supermarket atau pasar swalayan adalah suatu toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa yang dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu jasa laundry, merupakan salah satu pelayanan jasa di bidang cuci-mencuci pakaian. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat peralatan mesin produksi dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu perusahaan ADES atau Aksawira Internasional Tbk. Perusahaan ADES Aksawira Internasional ini bergerak di bidang pembuatan produk air minum botolan dan pembuatan distribusi kosmetik. Yang keempat, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu orang dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu toko kelontongan. Yang kelima yaitu perusahaan prima. Perusahaan prima merupakan sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu perusahaan Nike. Yang keenam yaitu perusahaan SIPI. SIPI bisa disebut dengan persekutuan komanditer, adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu SIPI Indico Trading Co. Yang ketujuh, perusahaan PT. Perusahaan PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan di Indonesia, yakni UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu PT Pertamina. Yang kedelapan yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik pemerintah daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu PDAM Tritawining. Yang kesembilan yaitu Perum atau perusahaan umum. Perum atau perusahaan umum adalah perusahaan unit bisnis negara yang dikuasai oleh pemerintah, seluruh modal dan kepemilikannya. Perum atau perusahaan umum bertujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik untuk melayani masyarakat umum dan mencari keuntungan atau profit oriented yang berdasarkan prinsip pengolahan atau perusahaan. Sebagai contoh yang saya ambil yaitu Damri. Damri adalah singkatan dari Jawatan Angkutan Motor. Perum Damri adalah badan usaha milik negara di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan angkutan
penumpang dan barang di atas jalan atau darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.